Halo, kembali lagi berjumpa dengan Ibu tentunya. Untuk kali ini kita masuk ke pembelajaran 2, itu mengenai internet sebagai sumber informasi. Nah, yang pertama kita akan masuk jejak digital dan cara menguranginya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jejak digital? Nah, jejak digital itu sendiri merupakan rekaman aktivitas kamu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Contohnya, ketika kamu membuka Instagram, aktivitas apa aja yang kamu lakukan di sana, atau mungkin Facebook atau bahkan Twitter. Nah, di sini semuanya, semua aktivitas yang pernah kamu lakukan, aktivitas kita akan terekam. Nah, secara tidak kita sadari ya, kita tidak sadari informasi penting yang kita masukkan ke dalam itu sudah tersimpan. Oleh karena itu, untuk memasukkan setiap informasi yang ada, kita harus berhati-hati dalam meninggalkan jejak kita di internet karena ini bisa dilacak oleh setiap orang atau orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita akan masuk ke jenis jejak digital. Nah, jejak digital ini sendiri bisa tercipta ketika kita berkomunikasi melalui telepon atau melalui email. Kemudian ketika kita menggunakan GPS, bahkan ketika kita mengupload ataupun mendownload foto ataupun video. Nah, untuk membedakan jenis-jenis jejak digital, kita boleh lihat tabel yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada dia jejak digital. Jejak digital itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jejak digital pasif ya. Kemudian itu jejak digital aktif. Sedangkan digital pasif ini merupakan digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Contohnya alamat IP alamat IP atau Internet Protocol Address ya. Nah, lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi lain gitu. Kemudian ini ada jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif ini itu adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya, informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web atau mengirimkan email atau mungkin membuat post di media sosial atau bahkan menulis blog serta mengunggah foto dan video. Nah, ini semua kan aktivitasnya kita lakukan secara sadar ya. Nah, jadi ini dinamakan dengan jejak digital aktif. Nah, sebagai catatan yang perlu harus kamu ingat, ini salah satu jejak digital pasif adalah Internet Protocol Address ataupun IP address. Nah, alamat IP ini adalah serangkaian angka yang menandai perangkat komputer yang terhubung ke internet. Nah, itu salah satu contohnya 121 151 221 37 ya. Ini merupakan salah satu contoh daripada alamat IP. Nah, siapa saja yang mengetahui alamat IP ini, maka komputer kita dapat dilacak keberadaannya saat berhubungan dengan internet. Situs yang kamu kunjungi dapat melacak alamat IP kamu sendiri. Oleh sebab itu, kamu harus tetap berhati-hati dalam menggunakan yang namanya internet. Ya, kemudian kita masuk mengurangi jejak digital. Nah, perlu kamu ketahui, berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog. Semua jejak digital akan terekam secara otomatis di sebuah media penyimpanan dan ini sangat-sangat sulit dihapus. Nah, oleh sebab itu, Ibu tekankan sekali lagi, berhati-hati ketika menggunakan media sosial.
Nah, untuk mengurangi jejak digital, perhatikan langkah-langkah yang ada di buku, tepatnya halaman 49. Nah, itu kamu baca dengan hati-hati, dengan teliti, dan yang paling perlu itu disimak ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu paham dan mengerti. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.